Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Putra Suwanda dengan NIM 11950300243. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan sastra Islam Nusantara dalam rangka memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Survey of Literature in Early Islamic World. Menurut Abdurrahman Wahid, sastra Islam merupakan bagian dari peradaban Islam yang dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu orang yang condong melihatnya secara legalitas formal, di mana sastra Islam harus selalu bersandar pada Al-Quran dan hadits. Sedangkan yang kedua, orang yang condong melihat sastra Islam dari pengalaman religiusitas atau keberagaman seorang muslim yang tidak bersifat formal legislatif. Artinya, sastra Islam tak harus bersumber dari Al-Quran dan hadits dan bersifat adoptif terhadap pengaruh-pengaruh lain, terutama dimensi sosiologis dan psikologis sastrawan muslim yang tercermin dari karyanya yang menggambarkan pengalaman keberagamannya. Pendapat lain menyebutkan, kesusastraan Islam ialah manifestasi dari rasa, karsa, cipta, dan karya manusia muslim dalam mengabdi kepada Allah untuk kehidupan umat manusia. Seni Islam adalah seni karena Allah untuk manusia, yang dihasilkan oleh para seniman muslim bertolak dari ajaran wahyu ilahi dan fitrah insani, seperti disebutkan dalam Manifest Kebudayaan dan Kesenian Islam 13 Desember 1963 di Jakarta, yang dideklarasikan untuk merespon Lekra dan Manifest Kebudayaan 17 Agustus 1963 para seniman, budayawan muslim beserta para ulama yang dimotori Jamaluddin Malik. Menurut Sukron Kamil, di Indonesia sastra Islam dikenal dengan banyak sebutan. Di antaranya adalah 1. Sastra sufistik, yaitu sastra yang mementingkan pembersihan hati atau tazkiyah an-nafs dengan berakhlak baik agar bisa dekat sedekat mungkin dengan Allah. 2. Sastra suluk, yaitu karya sastra yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi mencapai taraf di mana hubungan jiwanya telah dekat dengan Tuhan, yaitu musyahadah, penyaksian terhadap keesaan Allah. 3. Sastra transendal, yaitu sastra yang membahas Tuhan yang transenden. Dan 4. Sastra profetik, yaitu sastra yang dibentuk berdasarkan atau untuk tujuan mengungkapkan prinsip-prinsip kenabian atau wahyu. 5. Hikayat, yaitu cerita atau dongeng dengan bermacam-macam lakon. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang didirikan di Indonesia. Selanjutnya, Nusantara mulai dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan Islam lain yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia ini tentu telah meninggalkan jejak. Bentuk jejak peninggalan kerajaan Islam tersebut banyak yang berupa karya seni. Para seniman muslim di Indonesia meninggalkan begitu banyak karya yang menarik untuk dinikmati hingga sekarang. Mulai dari karya seni yang dituangkan dalam bentuk bangunan masjid, seni pahat, seni ukir, seni lukis, seni pertunjukan, dan bahkan termasuk juga dalam karya sastra. Kebanyakan dari peninggalan kerajaan Islam ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan setempat. Karenanya, karya-karya tersebut cukup beragam dan menarik. Ada berbagai jenis karya sastra yang merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam. Karya sastra peninggalan kerajaan Islam tersebut diantaranya meliputi hikayat, syair, suluk, babat, dan kitab-kitab. Nah, berikut ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai aneka karya sastra yang merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia. 1.
Hikayat. Hikayat merupakan bentuk karya sastra yang isinya berupa cerita atau dongeng yang seringkali dikaitkan dengan tokoh sejarah. Hikayat-hikayat peninggalan kerajaan Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Arab, Persia, India, dan lain-lain. Awalnya, hikayat-hikayat ini merupakan bentuk dakwah kepada masyarakat, isinya berupa ajakan kepada umat Islam agar dapat memperkuat keimanannya. Hikayat penapas Islam yang ada di Nusantara umumnya menampilkan tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan kedaulatan suatu daerah. Contoh hikayat peninggalan kerajaan Islam, misalnya hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat ini diperkirakan dituliskan pada abad ke-14. Hikayat Raja-Raja Pasai berkisah tentang Merah Silu yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu, Merah Silu bersyahadat dan menjadi Sultan Pasai pertama dengan gelar Malik al-Saleh. Hikayat Si Miskin dikenal dengan nama hikayat Manakarma. Hikayat ini mengisahkan tentang Manakarma yang lahir dari keluarga miskin. Namun, karena ia memiliki budi yang baik, pada akhirnya ia sukses menjadi raja. Hikayat Amir Hamzah mengisahkan tentang kepahlawanan Amir Hamzah dalam memperjuangkan Islam serta mempertahankan Malaka dari serangan Portugis. Selain itu, ia juga harus melawan mertuanya yang masih kafir. Hikayat Amir Hamzah diperkirakan ditulis sebelum tahun 1511. 2. Syair. Syair merupakan media penyebaran Islam yang menarik. Sebetulnya, syair tidak hanya populer di Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh dunia. Syair-syair peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara lain Syair Ikan Terubuk. Syair anonim ini berisi kisah fiksi yang di dalamnya termuat adab-adab dan tuntutan perilaku beragama. Syair Company Walanda yang isinya adalah riwayat Nabi. 3. Suluk. Suluk merupakan bentuk karya sastra yang isinya mengenai tasawuf tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Suluk ini merupakan tembang gubahan Sunan Bonang yang ditulis pada daun lontar. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Adapun antara lain suluk wijil. Suluk ini pada dasarnya merupakan karya sastra yang berisi tentang ilmu tasawuf. Ia juga mengubah tembang Tomboati atau Buat Hati yang kini masih sering dinyanyikan. Beberapa suluk yang lain adalah Suluk Sukarsa, isinya berupa ajaran tentang hakikat kepemimpinan. Suluk Syarab al-Asyikin karya Hamzah Fansuri, isinya merupakan ajaran wahdat al-wujud serta mengisahkan tentang tahap-tahap pencapaian makrifat. 4. Sastra dalam bentuk kitab. Ada pula beberapa kitab peninggalan sejarah Islam. Karya sastra dalam bentuk kitab peninggalan kerajaan Islam antara lain Kitab Manikmaya, dituliskan pada tahun 1740 oleh Raden Mas Ngabeironggo. Kitab ini berisi sejarah perkembangan Islam di area Pulau Jawa. Kedua, Kitab Niti Sastra maksud saya, digubah di abad ke-15. Kitab ini tidak diketahui siapa penulisnya. Isi kitab ini mengenai ajaran moral dan pandangan hidup berupa kebijaksanaan. 5. Babat. Babat merupakan bentuk cerita sejarah yang di dalamnya banyak bercampur dengan mitos dan kepercayaan masyarakat yang kadang tidak masuk akal. Karya sastra peninggalan Islam berupa babat antara lain Babat Cirebon, isinya berupa kisah Pangeran Cakrabuana yang membangun kota Cirebon serta membangun perkampungan muslim. 2. Babat Demak. Ini isinya tentang kisah Raden Patah dalam mendirikan kerajaan Demak. Periodisasi sastra Islam Nusantara. 1. Sastra Islam Nusantara zaman awal. Zaman awal ini ditandai dengan munculnya terjemahan dan saduran karya-karya Arab dan Persia ke dalam bahasa Melayu. Babakan ini bersamaan dengan munculnya dua kerajaan Islam awal, yaitu Samudra Pasai 1270 sampai 1516 Masehi dan Malaka
1400 sampai 1511 Masehi. Karya-karya saduran dan terjemahan itu pada umumnya ditulis untuk kepentingan pengajaran dan penyebaran agama, terutama epos Arab Persia seperti Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Amir Hamzah, dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, kisah-kisah para nabi atau kisah Al-Anbiya, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan cerita berbingkai seperti Hikayat Bayan Budiman dan Hikayat 1001 Malam. Pada masa ini, puisi beberapa penyair seperti Ma'ari, Umar Khayyam, Attar Sa'di, dan Rumi juga telah muncul terjemahannya dalam bahasa Melayu. 2. Sastra Islam Nusantara zaman peralihan. Zaman peralihan berlangsung bersama dengan masa akhir kejayaan Malaka dan munculnya Kesultanan Aceh Darussalam 1516 sampai 1700 Masehi. Zaman ini ditandai dengan usaha melayunisasi hikayat-hikayat Arab dan Persia, pengislaman kisah-kisah warisan zaman Hindu, dan penulisan epos lokal serta historiografi, syair-syair tasawuf, hagiografi sufi, dan alegori-alegori mistis mulai ditulis pada zaman ini juga. Di antara alegori mistik terkenal ialah Hikayat Burung Pungai, yang merupakan versi Melayu dari Mantik Al-Tair atau Musyawarah Burung, karangan penyair sufi Persia Farid al-Din al-Attar. 3. Sastra Islam Nusantara zaman akhir. Zaman akhir sastra Melayu berlangsung dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18 Masehi. Periode ini ditandai dengan kesadaran pengarang Melayu untuk membubuhkan nama diri dalam karangan yang ditulisnya. Syair-syair tasawuf dan karya bercorak sufistik lain kian banyak dilahirkan dalam periode ini. Begitu juga epos, karya sejarah, dan roman yang lebih orisinal. Keorisinalan karya penulis Melayu pada periode ini tampak terutama dalam syair-syair tasawuf Hamzah Fansuri yang indah dan begitu mendalam isinya. Dalam menulis karya-karya mereka, penulis-penulis Melayu pada umumnya bertolak dari dua wawasan estetika yang populer di dunia Islam. Pertama, wawasan estetika yang diasaskan pada filosof dan teoritikus paripatetik atau masyasyaya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Abdul Qahir Al-Jurjani yang memandang sastra sebagai karya imajinatif atau mutakhayil. Keimajinatifan sebuah karya bisa tercapai jika pengarang menggunakan bahasa figuratif atau majas seintensif dan semaksimal mungkin. Wawasan estetik ini merupakan sintesis pandangan Plato dan Aristoteles. Kedua, wawasan estetika yang diasaskan pada sufi seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Attar, Rumi, dan Jami. Bagi mereka karya sastra adalah representasi simbolik dari gagasan dan pengalaman keruhanian. 4. Zaman Islam Nusantara zaman klasik. Zaman klasik membentang dari awal abad ke-18 hingga akhir abad ke-19 Masehi. Pada periode ini, karya-karya keislaman ditulis di berbagai pusat kebudayaan Islam baru seperti Palembang, Banjarmasin, Patani, Johor, Riau, Kelantan, dan tempat-tempat lain di Kepulauan Melayu. Sekalipun sejak akhir abad ke-18 kerajaan-kerajaan Islam ini sudah jatuh ke tangan penguasa kolonial seperti Belanda dan Inggris, namun kegiatan penulisan sastra Islam masih terus berlanjut hingga awal abad ke-20 Masehi. Tidak banyak pembaruan dilakukan pada zaman ini, namun zaman ini melahirkan penulis-penulis kitab keagamaan dan historiografi terkemuka, seperti Abdul Somad, Al-Falimbangi, Arsyad Al-Banjari, Kimas Fakhruddin, Sultan Badruddin, Nawawi Al-Bantani, Raja Ali Haji, dan lain-lain. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.